Ya, haleluya. Hari ini kita akan membahas mengenai time travel. Ya, mungkin bisa minta tolong teman-teman untuk mute semua, jadi kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Ya, hari ini Oktober 13 di Arizona, hari Jumat, dan Indonesia Oktober 14, 2023. Kita akan masuk di dalam session yang pertama mengenai time travel, ya. Dan saya beri title di sini adalah navigation system. Saya harap saudara juga bisa belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris. Ya, kalau dibuat bahasa Indonesia rada kaku, saudara. Ya, tetapi pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Jadi kita juga bisa belajar mengenal daripada bahasa Inggris, ya. Kita akan belajar mengenai time travel dan dengan title yaitu navigation system. Dan ini merupakan sesi yang perdana, sesi yang pertama. Di kemudian hari ini akan menjadi banyak kelanjutannya dan kita tetap akan meneruskan soal kemah suci yang tidak lama lagi akan sudah rampung selesai, ya. Tetapi tidak ada salahnya saya akan mulai terlebih dahulu karena ini juga akan melengkapi saudara, yang melengkapi kita semua di dalam pengenalan akan Dafar Elohim, akan firman daripada Bapa Yahweh. Nah, kita harus ingat bahwa untuk mendalami, memahami topik-topik ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar. Ingat ya, yang benar. Ada yang salah, yaitu Talmud dan Rabbinic dan Oral Law. Ya, itu adalah pola-pola yang tidak sesuai dengan Dafar Elohim. Jadi kita kembali ke Dafar Elohim. Karena Talmud adalah kumpulan tulisan-tulisan yang dikumpulkan hasil dari rapat para rabai, ya. Dan kita harus betul-betul tahu jangan sampai terperangkap di dalam pola akar yang salah. Kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar karena di dalam akar pola Ibrani yang benar ini kaya raya, dan di luar daripada pola Ibrani itu tidak banyak, ya, yang dapat digali. Miskin, ya, miskin. Jadi mau pilih yang mana, diperlengkapi dengan kekayaan atau yang miskin. Kalau saya pilih akar pola Ibrani yang benar dengan kekayaan yang telah disediakan oleh Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita harus kembali juga kepada 22 huruf Ibrani. Jadi kita paling tidak tahu, ya, paling tidak belajar untuk mengenal, ya, 22 huruf Ibrani dari Alef sampai yang Taf. Dan di dalamnya juga, ya, ada yang namanya piktograf, yaitu huruf-huruf Ibrani di dalam bentuk gambar. Dan jumlahnya juga 22 karena huruf Ibrani itu jumlahnya 22. Ya, basic 22. Nah, itu kalau Alef, piktografnya adalah kepala lembu, ya, terus kemudian bet dan seterusnya, ya. Sudah bisa melihat screenshot yang membutuhkan pemahaman akan hal ini. Nah, selain daripada itu, akar pola Ibrani yang benar juga memberikan kepastian. Kepastian hanya ditemukan di dalam perhitungan matematikanya Bapak Yahweh. Karena itu setiap huruf daripada huruf-huruf Ibrani mengandung angka, angka gematria, mengandung nilai, ya, mengandung nilai. Alef itu nilainya 1, Beth itu 2, Gimel itu 3, Dalet itu 4, dan seterusnya. Tetapi ingat, polanya tidak sama dengan alfabet internasional. Karena begitu sampai 10, yaitu Yod, maka tidak 11, akan tetapi menjadi 20 kelipatan daripada 10. Kemudian Lamed 30, Mem 40, Nun 50, dan seterusnya sampai Kof. Ya, di Kof itu 100, kemudian bukan 101 atau 110, akan tetapi kelipatannya yaitu 200 dengan huruf Resh, huruf Shin 300, dan huruf Taf 400, ya. Itulah angka gematria yang melengkapi pola akar Ibrani yang benar. Serta jangan pernah lupa bahwa ini adalah satu paket,
ya, satu paket. Jadi akan berkaitan satu sama lain. Dan Bapak Yahweh menggunakan pola ini untuk berbicara di dalam kehidupan kita semua dengan luar biasa untuk membuka rahasia-rahasia Dafar Elohim. Jangan lupa juga bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Dan Yeshua tahu persis akan hal ini. Ya, kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan Yeshua di dalam Matius 24, ya, pernah saya bahas juga di channel ini, ya. Nanti saya akan bahas lagi juga dalam beberapa minggu ke depan, ya, specifically mengenai Matius 24 ini saya akan ulang lagi, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Yeshua juga menggunakan pola ini, yaitu prophecy is a pattern. Ya, nubuat adalah pola. Jadi jangan disingkirkan hal ini. Ini penting sekali. Dan jangan pernah lupa juga bahwa pola satuan waktu ya daripada Bapak Yahweh adalah menggunakan angka 7. Ya, menggunakan angka 7. Jadi kita harus betul paham pola satuan waktu daripada Bapak Yahweh adalah angka 7. Ya, kita akan lanjutkan lebih dalam. Kita akan masuk di dalam session yang pertama ini, time travel, yaitu perjalanan waktu. Dan saya beri untuk yang hari ini, kita akan belajar pelan-pelan saja, ya, supaya saudara paham, ya, mengenai Dafar Elohim. Nah, hari ini kita akan melihat navigation sistemnya Dafar Elohim. Ya, navigation. Jadi kita diarahkan, dinavigasi, ya, sistem navigasi supaya tidak tersesat, supaya tidak nyasar, saudara. Ya, jadi kita di dalam arah yang benar dengan fondasi yang benar. Kalau semuanya benar, maka saudara akan bertumbuh dengan benar. Kalau saudara bertumbuh dengan benar, maka destiny saudara juga akan benar. Ya, kalau diikuti akan benar. Ya. Nah, kalau destiny-nya salah berarti di dalam perjalanan pasti ada yang salah. Kalau semuanya benar, pasti benar. Ya, ini yang disediakan Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita semua. Dan ini saya bilang ajaib. Baik, kita akan pelan-pelan saja, ya. Nggak usah terburu-buru, tetapi ini akan menjadi blessing, ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan saudara. Di dalam saudara melihat, membaca, mempelajari Dafar Elohim dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, nah, seringkali banyak orang kesulitan memahami kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau boleh saya tahu, saudara boleh buka mic. Kira-kira kesulitannya apa? Saya tidak berbicara untuk yang tidak mau buka kitab suci. Tapi saya mau bicara untuk saudara yang punya rutin baca kitab suci dan menyelidiki kitab suci, tapi nggak paham-paham. Ya, nggak paham-paham. Kira-kira kesulitan saudara apa? Beri saya beberapa input, mungkin saya bisa menampungnya terlebih dahulu. Silakan. Karena banyak perumpamaan dan kode-kode kan Pak, kalau nggak ngerti gematria atau nggak ngerti akar berani, nggak paham jadinya. Berkali-kali baca pun sampai nanti meninggal pun nggak akan paham. Oke, iya, berarti ada kode-kode yang tersembunyi juga ya. Iya, ada lagi yang terima kasih, ada lagi yang mau memberikan tanggapannya. Apa kesulitan saudara? Nggak usah malu karena ini akan menolong saudara. Tujuan saya di dalam hal ini, Dafar Elohim ini, supaya membantu saudara untuk dapat mengenal Dafar Elohim dengan baik dan benar. Ada lagi Saya setuju sama pendapatnya Sis Elizabeth Desmond. Soalnya banyak kode-kode di dalamnya. Dan itu butuh ruah HaKodes yang kasih pengertian sehingga kita bisa ngerti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Brisco. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau saya sih Pak lebih ke gini. Ada beberapa kitab dalam kitab itu seperti puzzle yang memang bahwa harus dikonekkan dengan isian yang tertulis di kitab yang lain. Nah, di situ ya saya kadang mengalami kesulitan untuk ini maksudnya seperti ternyata di kitab ini juga ada kesulitan untuk mengkonek hal itu gitu Pak, gitu.
Ya, karena ayat-ayat itu puzzle, ya. Seperti yang sering saya Ya, ungkapkan bahwa ya. yang pada saat saya bahas mengenai zaman akhir itu banyak ayat-ayat yang tersebar di seluruh kitab suci. Ya, terima kasih Ibu Rice. Ya, masih ada? Pak Yosef, Ya, Pak silakan. Yosef kalau boleh menambahkan, yang paling parahnya adalah translation-nya salah, Pak. Saya Septuagint. Jadi ya gitu, jadi nggak benar-benar mengetahui kebenarannya sih, kecuali kita bisa bahasa Ibraninya atau ada orang yang kasih tahu ya translation-nya salah. Gitu, Pak. Ya, itu Kasih. ada faktor itu juga, ya. Jadi faktor bahasa karena bahasa itu berkembang, Saudara, ya. Bahasa itu berkembang. Contohnya misalnya kalau Inggris rice, ya, di Indonesianya bisa jadi lontong, bisa jadi ketupat, itu bisa jadi beras dan sebagainya. Ya, ya, Bagi saya, ya silakan Pak Budiman. ya bagi saya Pak, mengenai firman ini, Dafar Elohim ini, orang yang mengajarkan itu mengajarkan kebenaran yang sungguh murni apa enggak, seperti Pak Lukas, Bapak, dan yang lainnya. Jadi kita juga kadang-kadang tidak salah langkah Pak, salah arah membawa diri kita dalam kebenaran itu yang paling penting Pak. Itu. Iya, oke. Terima kasih Pak Budiman untuk masukannya. Ya, baik. Bisa Saudara untuk tutup mic semua ya, dan saya akan lanjutkan. Jadi, saya akan mulai dari scratch paling bawah dulu, ya, dasar-dasarnya, sehingga dari sini Saudara akan memahami. Dan terus terang saja untuk materi yang time travel ini cukup panjang. Jadi ini butuh energi untuk Saudara boleh mengikuti secara rutin, ya, sehingga Saudara bisa mendapatkan semuanya yang Bapak Yahweh telah sediakan buat kita semua. Jadi jangan sampai lompat-lompat, Saudara. Kalau lompat-lompat, ya bingung. Ya harus mulai dari pertama lagi. Nah, ini mumpung Saudara sudah bergabung dengan session yang pertama, ini satu start yang bagus. Tetapi di satu sisi harus punya kekuatan seperti orang yang lari maraton. Ya, lari maraton itu bukan lari sprint. Kalau lari sprint itu jarak dekat, Saudara. Atau 200 meter, 300, 400, ya 1000 meter, itu harus langsung tenaganya dikeluarkan semua. Akan tetapi untuk maraton itu harus punya kestabilan. Ya, punya yang namanya satu fisik yang harus stabil, ya, untuk bisa menjalani seluruh lari atau jarak maraton itu, ya. Saya nggak tahu maraton itu berapa kilometer, ada yang tahu kira-kira? 42 kilometer. 42 kilometeran, sekitar segitu ya. Itu luar biasa Saudara, 42 kilo. Dan itu harus konstan. Kalau enggak konstan, waduh itu bisa namanya tergelincir di sana. Baik ya, Saudara persiapkan energi Saudara untuk dapat memahami mulai dari session yang pertama ini. Kita akan jalan pelan-pelan supaya Saudara dapat memahami dengan baik dan benar. Haleluya. Baik. Mengapa tidak atau kurang memahami ya Dafar Elohim ini? Karena ya yaitu tadi yang telah kita sama-sama discuss sedikit, yaitu bahwa tidak memahami sistem navigasi daripada Dafar Elohim ini secara baik dan benar. Ya, seringkali yang terjadi karena apa? Ya, karena tidak bisa melihat dengan baik dan benar, itu salah satunya karena sering yang namanya menjadi kutu loncat. Ya, jadi hari ini doa pagi, Bapak Yahweh, terima kasih atas anugerah-Mu. Saya akan baca Dafar Elohim-Mu. Ya, kita buka, Engkau yang berbicara. Buka, nah langsung lompat, enggak diurut, Saudara. Ya, bukanya enggak tahu di mana. Entah itu di Amsal, entah itu di Mazmur, entah itu di Matius atau di mana, langsung buka. Nah, besoknya melakukan hal yang sama lagi. Ini enggak benar, ya. Tidak akan membangun dengan benar. Kalau mau bangun dengan benar, maka harus disusun, Saudara. Ya, semua harus disusun. Mau bangun fondasi rumah yang bangun rumah yang benar, ya fondasinya harus diatur dengan baik. Semua harus diatur dengan baik. Ya, dengan detail, dengan teliti, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik yang terjadi. Ya, dengan sempurna.
Tidak kutu loncat gitu ya, loncat sana, loncat sini, ya. Dan begitu berdoa minta ayat, tiba-tiba yang dibuka adalah maka Yudas Iskariot menggantung dirinya. Wah, itu kan maknanya apa dipikir seharian? Waduh, ini ada spirit apa nih? Spirit gantung diri. Ya, enggak seperti itu, ya. Jadi di dalam penyelidikan Dafar Elohim, saudara harus melakukan dengan teratur, ya, dengan baik dan benar, sehingga saudara bisa mendapatkan navigasi dengan baik dan benar. Baik, saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang saudara masing-masing, akan tetapi hari ini yang kita akan pelajari akan membangun mulai dari dasar, dan kalau saudara sudah advance nggak apa-apa, ya. Saudara tinggal mengulangin saja. Tetapi bagi yang masih belum, jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati. Saudara masih terus dapat kesempatan selama ini, selama belum rapture, ya. Kita akan belajar akan keindahan, beauty daripada Dafar Elohim, ya. Haleluya. Kita akan masuk. Nah, misi utama kitab suci. Saya akan mulai dari satu kalimat ini. Misi utama kitab suci adalah, siapa yang mau jawab? Silakan buka mic-nya. Keselamatan, Pak. Iya. Mengenal Tuhan, mengenal Bapa Yahweh. Mengenal Bapa Yahweh. Akan Bapa Yahweh. Pengenalan. Oke. Akan jalannya harus kita itu. Dengan jalannya, oke. Harus ikuti. Dan harus diikuti. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, saya akan berikan satu saja, yaitu misi utama daripada pembentukan kitab suci yang Bapak Yahweh perintahkan. Ya, pertama kali diperintahkan Bapak Yahweh kepada siapa? Pembuatan kitab suci ini? Siapa yang tahu? Moshe. Iya. Ya, terima kasih. Jadi, kitab suci yang pertama itu inisiatornya. Tahu ya, inisiatornya ya. Mastermind-nya itu bukan manusia. Mastermind-nya adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan orang yang dipilih adalah Moshe, yaitu terkenal dengan yang namanya Torah, 5 kitab pertama, ya, yaitu Kejadian, Keluaran, ya, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab ini ditulis oleh Moshe. Jadi cara Bapak Yahweh adalah Moshe harus menghadap Bapak Yahweh dan dia didikte. Ya, dari mana kita bisa tahu didikte? Karena ada yang namanya tabel usia. Dari Adam sampai Noah, dari Noah sampai Abraham. Ya. Dan tidak mungkin kekuatan otak manusia itu bisa secara detail menjelaskan mengenai tabel usia itu dari Adam sampai Abraham. Kalau tidak Bapak Yahweh sendiri mendikte daripada Moshe. Jadi semua kisah-kisah yang saudara baca di dalam Kejadian mengenai misalnya Abraham, Yesak, Yakov, ya, Yosef, dan seterusnya, itu bukan mereka yang tulis. Bukan orang-orang yang telah saya sebutkan ini yang menulis. Tidak, akan tetapi Moshe. Moshe didikte oleh Bapak Yahweh. Ya, jadi misi utamanya adalah, saya kembali terlebih dahulu, adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Ingat akan misi ini. Jadi kitab suci itu ditulis untuk penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Bukan Adam yang menulis kitab suci, tetapi Moshe yang menulis kitab suci, dan posisi Moshe saat itu sudah jatuh dalam dosa. Karena kan sudah generasi beberapa puluh generasi itu ya, dari Adam ya sampai ke Moshe. Ya. Jadi posisi Moshe adalah dia juga orang berdosa, saudara.
Ya, jadi misi utama dari Bapak Yahweh yang memberikan mastermind-nya ini untuk ditulis oleh Moshe, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Itu misinya. Nah, baik, kita akan lihat di dalam 2 Timotius 3, 16-17, ya. Silakan Henok untuk bisa baca buat kita. Terima kasih. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ini yang sudah masuk dalam keselamatan. Itu saja masih terus harus diajar, harus diperbaiki, harus dididik, supaya menjadi sempurna. Siapa? Manusia Elohim. Wa'ed. Saya pernah ajarkan mengenai hal ini. Ya, kalau saudara mengikuti pasti sudah tahu. Ini ada di dalam Bereshit atau Kejadian 1 ayat 1. Ya, mengenai rapture yang ada di sana. Saya sudah sampaikan materi ini. Jadi manusia Elohim, saudara yang sudah masuk di dalam rencana keselamatan ini, itu terus disempurnakan, diperlengkapi untuk dapat melakukan perbuatan baik yang seturut dengan isi hati Bapa Yahweh. Ya, jadi nggak ngawur begitu. Karena itu semua firman, semua dafar Elohim. Kalau semua ya semua. Dari mana? Ya kita sekarang sudah ada dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu ya semua firman. Ya memang kalau saatnya zamannya Rabi Saul, ya yang ada hanya Tanak, Perjanjian Lama, ya Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Tapi itu pun berguna untuk yang dijelaskan tadi, mengajar, memberikan teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya saudara dan saya yang adalah manusia Elohim menjadi sempurna. Kita bisa lihat, sempurna ini pas, cocok dengan rencananya Bapa Yahweh. Diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi setiap dafar Elohim ya itu punya mission. Ya, mission utamanya adalah menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa, dan setelah itu manusia yang telah diselamatkan kan masih hidup di bumi ini, belum langsung disambar petir dan mati. Ya kan? Atau kena banjir bandang dan kintir, gitu. Hanyut. Ya, kintir itu bahasa Meksiko Selatan, ya. Jadi saudara bisa lihat di sini, manusia Elohim, saudara dan saya kan masih harus menjalani kehidupan. Karena itu terus, ya, dafar Elohim itu bekerja untuk memperlengkapi saudara dan saya, ya, supaya kita jadi sempurna, yaitu persis sesuai dengan apa yang menjadi rencana Bapa Yahweh dalam kehidupan saudara dan saya, seturut dengan dafar Elohim. Ya, jadi misi utamanya adalah penyelamatan, tidak ada yang lain. Ya, nanti kita akan bisa melihat dari Kejadian sampai Wahyu, isinya penyelamatan. Ya, jadi paham. Nah, jadi untuk memahami hal ini, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah fondasi. Ya, untuk dapat memahami navigasi sistem dafar Elohim, firman Elohim, firman Bapa Yahweh, yang pertama harus kita tahu fondasinya. Kalau orang sedang mengalami masalah, biasanya mereka akan lihat apa yang menjadi akar permasalahan, iya kan? Selalu gitu kan. Tapi anehnya, ya saat belajar dafar Elohim, firman Elohim, nggak mau cari fondasinya. Ini parah, saudara. Ya. Jadi mereka berkata, aku sudah jatuh cinta sama sistem Yunani, nggak mau cari fondasinya. Wah, itu parah, saya bilang. Tapi kalau dia dapat masalah, dia cari akar permasalahannya. Ya, saya bilang lebih baik saat dia dapat masalah, jangan cari akarnya, cari rantingnya permasalahannya aja, atau daun permasalahan, atau bunga permasalahan, jangan akarnya. Ya, aneh manusia ini, tapi ya itulah kenyataannya.
Untuk saudara dan saya, kita harus berubah pola pikir kita. Kita harus punya fondasi yang benar. Fondasinya apa? Yaitu Tanak. Tanak adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, dan Brit Gadasa. Ya, Tanah itu kepanjangan dari ringkasan atau singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya, dan lebih dikenal dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada banyak yang tanya, ya, komen apa itu yang namanya Tanak atau apa itu yang namanya Brit Gadasa. Jadi hari ini yang sudah mengikutin sudah tahu Tanak adalah Perjanjian Lama, ya, dan Brit Gadasa adalah Perjanjian Baru. Nah, kita akan melihat lebih dalam lagi untuk fondasi ini. Yeshua tahu persis akan fondasi ini. Karena itu Yeshua, ya, menyatakan fondasi ini. Kita akan baca di dalam Matius 22 ayat 35 sampai 40. Silakan, Heno. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Torah, bertanya sambil mencobai dia dan berkata, "Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah?" Dan Yeshua berkata kepadanya, "Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saat Yeshua dicobai, ya, oleh salah seorang ahli Torah, apa perintah terbesar dalam Torah? Apakah 10 hukum? Ataukah 613? Ataukah yang lain? Tapi Yeshua langsung menjawab, dan dikutip dari Torah sendiri, yaitu kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di sini Yeshua menegaskan ini perintah yang pertama dan yang terbesar. Sudah bisa paham di sini? Tidak ada perintah yang lebih besar dari ini. Dan Yeshua tidak selesai di sana. Yeshua melanjutkan, dan yang kedua, yang sama dengan itu, sama dengan apa? Sama dengan yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perhatikan kalimat penutup Yeshua. Yeshua berkata, pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yeshua mengatakan, ingat ya, saat ini kan belum ada Brit Gadasa, saudara. Jadi Yeshua merefer kepada Tanak, Torah, dan kitab para nabi. Nevi'im, Ketuvim itu kitab para nabi. Inilah fondasinya. Ya, inilah fondasi kebenaran itu. Nah, sekarang Yeshua pun juga menyatakannya kepada murid-muridnya. Kalau saudara melihat gambar yang di sebelah kanan, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi dengan gambar itu. Ini cuma gambar ilustrasi, ya. Nggak bisa dapatkan gambar aslinya, ya. Siapa yang punya gambar aslinya? Bisa kirim ke saya. Ada yang dapat mengenai peristiwa ini? Ada gambar aslinya nggak? Nggak ada. Ya memang nggak ada, saudara. Saat itu kan nggak ada yang namanya Samsung, nggak ada yang namanya iPhone, ya kan. Jadi ya jelas, nggak ada yang namanya kamera, ya kan. Ya jelas, jadi nggak ada yang bisa kasih gambar aslinya. Ya, jadi ini adalah gambar ilustrasi, ya. Dan gambar ini merepresentasikan apa yang dikatakan Yeshua, Torah dan kitab para nabi. Yang ketemu Yeshua saat di bukit itu, ya, dan Yeshua berubah wajahnya. Dalam arti berubah ini bukan menjadi wajah yang lain, akan tetapi penuh kemuliaan daripada Elohim. Bukan mukanya jadi mukanya orang lain, tidak, saudara. Ya, karena ada pengajaran yang ngawur di sana. Dan ada dua orang yang keluar menampakkan diri, yang satu Moshe, yang satu Elijah, ya, Nabi Elia. Dan inilah kedua ini merupakan representasi hidup
daripada Torah dan kitab para nabi. Jadi saudara paham di sini. Yesua bukan cuma asal ngomong saja, tidak, tetapi Yesua menyatakan kepada kita, ya, inilah yang menjadi kenyataannya, fondasi yang harus tetap dipegang, yaitu Torah dan kitab para nabi. Nah, kalau begitu, kira-kira apa akibatnya kalau sampai menolak Tanakh? Apa akibatnya kalau sampai menolak Tanakh, yaitu Torah dan kitab para nabi? Kira-kira apa, saudara? Ada yang mau kasih jawaban di sini? Apa akibat menolak Tanakh, Torah dan kitab para nabi? Tersesat, Pak, nyasar. Tersesat, nyasar. Apalagi? Terima kasih. Apa kira-kira akibatnya? Gagal paham, Pak, gagal paham. Gagal paham. Apalagi? Terima kasih. Apalagi? Menolak Tanakh. Akibatnya apa? Kematian kekal. Ya, kematian kekal. Ya, ada lagi? Ya, jadi ya, bahasa Paraguay-nya, tahu ya Paraguay? Ya, tahu ya, daerah Amerika Latin, bahasa Paraguay-nya itu adalah mampus. Ya, menolak Tanakh, Torah dan kitab para nabi itu adalah kematian kekal. Mampus, saudara. Ya, itu bahasa Paraguay Timur. Ya, cari sendiri. Nah, saudara lihat di dalam Lukas 16 ayat 20 ayat 16 pasal 16 ayat 20 sampai 31. Ya, ini pernah saya bahas di dalam pengajaran penjara roh-roh. Kalau saudara belum melihat, silahkan belajar di sana mengenai topik penjara roh-roh. Ya, nah kita akan lihat ayatnya. Silahkan Henok untuk membaca Lukas 16 ayat 20 sampai 31. Abraham berkata kepadanya. Oh sorry, mohon maaf, bukan 20. Cuma 3 ayat, 29, 30, 31. Mohon maaf. Jadi Lukas 16, 29, 30, 31 saja. Terima kasih. Yeah, this is the one. Ya. Abraham berkata kepadanya, mereka telah memiliki kesaksian Moshe dan para nabi, biarlah mereka mendengarkannya. Namun ia berkata, tidak Bapak Abraham, kecuali jika ada orang yang bangkit dari kematian dan datang kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Ia berkata kepadanya, jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Moshe dan para nabi, mereka tidak akan diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari kematian. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, percakapan ini ada di dalam dunia orang mati. Karena itu siapa yang belum mendapatkan pengajaran penjara roh-roh, silakan ke channel ya dan temukan di sana, pelajari baik-baik. Percakapan ini ada di dalam dunia orang mati. Jadi si kaya ini sudah mati, Abraham pun juga sudah mati. Tapi percakapan ini dilihat oleh Yesua sebagai saksi untuk kita semua. Dikatakan bahwa orang kaya ini dia tidak percaya. Ya, dia minta kepada Bapak Abraham untuk membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, supaya bersaksi kepada 5 saudaranya yang sedang mengarah ke tempat yang sama, yaitu tempat penyiksaan di dalam alam maut. Abraham berkata, tidak perlu orang dibangkitkan dari kematian, karena di sana, ya, di dalam kehidupan fisik mereka yang masih hidup, ada kitab Mose atau kesaksian Moshe dan para nabi. Itulah Torah dan kitab para nabi. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nevi'im, Ketuvim, kitab para nabi. Ya, sudah bisa lihat di sini. Jadi kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Moshe, yaitu Torah, dan kesaksian para nabi, ya, Nevi'im, Ketuvim, lama sio 10-100 orang, bahkan 1000 orang, berlebih orang yang dibangkitkan, mereka pun tidak akan diyakinkan.
Ya, tidak akan diyakinkan. Cukup dengan dua fondasi ini, yaitu Torah dan kitab para nabi. Ya, jadi hati-hati. Menolak Tanak, kematian kekal, saudara. Ya, kematian kekal, nggak main-main, saudara. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan Brit Kadasa? Kan saat Yeshua bicara itu kan Brit Kadasa belum terbentuk, saudara. Saat Yeshua cerita tentang soal orang kaya dan Abraham dan Lazar, kan Brit Kadasa belum terbentuk. Yeshua lagi cerita. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana dengan Brit Kadasa? Nah, Brit Kadasa ini punya problem, saudara. Problemnya yaitu adalah perang Bar Kokhba, pemberontakan saya bilang. Pemberontakan Bar Kokhba. Sekitar 132 sampai 136 Masehi. Ini pemberontakan besar dan pemberontakan terakhir. Salah satu hasilnya adalah kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Ibrani, termasuk Brit Kadasa yang sudah terbentuk saat itu, dibinasakan, dibakar. Ini dia masalahnya. Masalah terbesar di sini. Sehingga, ya, kalau orang sekarang tanya, Brit Kadasa atau Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Semua setuju bahasa Yunani. Salah jawabannya. Yang benar adalah bahasa Ibrani. Tapi masalahnya yaitu kitab-kitab ini telah dihanguskan, dibakar. Ya, jadi inilah yang terjadi untuk Brit Kadasa. Karena peristiwa daripada Bar Kokhba ini, ya, bikin masalah Bar Kokhba ini. Ya, jadi ini yang terjadi. Tapi apakah kita putus asa? Tidak. Karena apa? Karena sebelum peristiwa Bar Kokhba ini ternyata Brit Kadasa telah diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Ya. Dan mereka berusaha untuk sedekat mungkin. Ya, jadi diterjemahkan dalam kitab yang disebut Septuagint. Ya. Jadi dituliskan di dalam bahasa Yunani. Nah, jadi dalam melihat Brit Kadasa, kita bisa melihat karena kita sudah hidup di zaman akhir, ya, maka kita bisa melihat beberapa translation yang masih bagus. Ya, saudara bisa melihat kalau dalam bahasa Indonesia rada sulit, saudara. Harus kembali dalam bahasa Inggris, ya. Saya berikan yang namanya Restores Names King James Version. Ya, King James Version yang di Restores name-nya. Jadi dia sudah pakai yang tulisan YHWH dan juga Yeshua. Itu bagus sekali. Jadi namanya sudah di restore, dikembalikan. Kemudian saudara juga bisa melihat di The Holy Aramaic Scriptures. Ya, ini juga bagus. Excuse me. Jadi saudara bisa melihat di dalam beberapa terjemahan yang setelah saya cantumkan. Ya, cuman saya harus kasih note di sini supaya saudara dapat memahami The Holy Aramaic Scripture ini sampai kitab Ibrani saja. Ya, karena penulisannya saat itu sampai di sana. Jadi 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Kepa, 2 Kepa, kemudian dan selanjutnya sampai Wahyu itu tidak ada. Jadi saya harus kasih tahu terlebih dahulu supaya saudara tidak tanda tanya. Ya, kalau saudara bisa lihat ini ada di website. Jadi saudara bisa melihat dengan huruf-huruf Aramaik. Tapi sudah dilafalkan di dalam huruf-huruf Inggris International. Saudara bisa lihat di sana. Ya, jadi inilah yang menjadi problem. Tapi nggak ada masalah. Karena apa? Karena ya pendekatannya paling dekat adalah melalui hal ini. Nah, ya kita akan masuk lebih dalam untuk masalah Brit Kadasa. Nah, kalau saudara lihat ya kata yang saya berikan di depan, meragukan sama dengan titik-titik-titik. Ada yang mau kasih jawaban enggak untuk mengisi titik-titiknya ini? Sebelum saya lanjutkan mengenai Brit Kadasa. Meragukan sama dengan tidak yakin. Tidak yakin. Tidak percaya. Tidak percaya.
Meragukan sama dengan Buta. buta. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, saya akan Tidak selamat, Pak. tidak selamat. Ya, baik, kita akan lihat ya ayatnya ya. Untuk kata meragukan ini sama dengan apa? Ya, nanti saya akan bawa saudara kepada Brit Kadasa. Baik. Ya, kita buka dulu di dalam Markus 9 ayat 20 sampai 24. Markus 9 20 sampai 24. Silakan Henok untuk bisa baca buat kita semua. Terima kasih. Dan mereka membawanya kepada dia, dan segera setelah melihat dia, roh itu mengguncang-guncangkannya, dan setelah jatuh ke tanah, anak itu terguling-guling dengan berbusa. Dan dia menanyai ayahnya, sudah berapa lama yang seperti itu terjadi padanya? Dan dia menjawab, sejak kecil. Bahkan seringkali roh itu juga melemparkan dia ke dalam api dan ke dalam air, sehingga dapat membinasakan dia. Namun jika engkau dapat melakukan sesuatu, tolonglah kami dengan berbelas kasihan pada kami. Dan Yesua berkata kepadanya, sekiranya engkau dapat percaya, segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Dan sambil berseru, segera ayah anak kecil itu berkata dengan linangan air mata, aku percaya, ya Tuhan, tolonglah ketidakpercayaanku ini. Iya, terima kasih. Saya lihat peristiwa ini, di mana murid-murid Yesua ya saat itu dihadapkan dengan anak yang dirasuk setan dan mereka tidak sanggup menanganinya. Tapi Yesua turun tangan ya, dan kemudian apa yang terjadi? Terjadi percakapan kecil. Dia tanya, Yesua tanya sama ayahnya, udah berapa lama ini terjadi kayak gini? Dan dijawab sama ayah anak ini, sudah sejak kecil, berarti mungkin dia remaja. Bahkan lebih parahnya lagi, setan itu yang ada di dalam anaknya ini melemparkan dia ke api, ke dalam air, supaya mau membunuh daripada anak ini, ya anak remaja ini. Ya, mungkin bisa di mute dulu ya, tolong ya. Ya, terima kasih. Ya, dan apa yang dikatakan oleh ayah daripada anak ini? Dia berkata, jika engkau dapat melakukan sesuatu. Kalimat ini adalah kalimat di mana yang merepresentasikan isi hati daripada orang tua ini, yaitu orang tua daripada anak yang kerasukan setan itu, dia ragu-ragu, saudara. Dia bimbang. Ya, dia bimbang. Apakah Yesua langsung menyembuhkan, mengusir setan? Tidak, saudara. Tidak. Tapi Yesua kasih satu kemurahan dengan memberikan satu kalimat, yaitu Yesua berkata, sekiranya engkau dapat percaya, segala sesuatu mungkin bagi yang percaya. Untungnya ayah anak ini ya, dia langsung berseru, dia langsung menyadari kesalahannya. Dia berkata, aku percaya. Ya, aku percaya Tuhan. Tolong ketidakpercayaanku. Tolong keraguan-raguanku ini. Tolonglah kebimbanganku ini. Ya, jadi kalau dia masih dalam posisi bimbang, Yesua tidak bisa menolong. Tidak bisa. Ya, Yesua hanya dapat menolong saat ayah ini percaya. Ayah anak kecil ini percaya. Dan dia mengakui, tolong aku tidak percaya ini. Tolong supaya aku percaya. Dan kalau sudah lihat ayat selanjutnya, maka Yesua menghardik setan ini. Keluar, sembuh. Karena itu dari percakapan ini kita bisa melihat. Orang yang ragu-ragu, orang yang sama dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu sama dengan orang yang menolak. Ya, kita tahu ya prinsipnya ya. Ini ragu-ragu, wah nggak percaya. Itu sama dan menolak. Kalau saya buat satu statement, tapi jangan dipotong ya. Kalau saya buat satu statement ini contoh.
Saya meragukan bahwa pencipta langit dan bumi itu Yahweh. Kira-kira menurut saudara statement ini boleh dianggap saya percaya kepada Bapak Yahweh nggak? Jelas tidak. Jelas tidak. Kalau saya menggunakan statement ini, saya meragukan pencipta langit dan bumi itu bernama Yahweh. Itu berarti saya meragukan. Itu sama dengan saya nggak percaya. Kalau nggak percaya, ya sama dengan menolak. Saya bisa lihat ya. Nah, karena itu, akibat meragukan yang sama dengan menolak Brit Kadasa, itu apa? Apa kira-kira akibatnya? Saudara bisa buka mic? Tidak selamat. Pak. Ya? Ada lagi? Terima kasih. Sudah sepakat? Saya percaya, Pak. Meragukan itu sama dengan menolak. Seperti tadi ayatnya. Ya, terima kasih. Ya. Sama aja menolak Yeshua. Ya, terima kasih. Tidak selamat. Ya, terima kasih. Ini sudah bisa melihat. Ya, kita tutup mic dulu, saya akan lanjutkan. Terima kasih untuk semua jawabannya. Ya. Jadi meragukan atau menolak sama dengan menolak Brit Kadasa itu sama dengan yang di atas tadi. Yang bahasa Paraguay selatan atau timurnya itu adalah Mempos. Ya, Mempos itu pengucapan dalam bahasa Inggrisnya itu Mempos, gitu. Indonesianya mampus. Kita baca ayatnya. Yohanes 12 ayat 48. Silakan Eno. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, ada yang akan menghakiminya. Firman yang telah Kuucapkan, ia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Iya. Saya ulangi sekali lagi. Terima kasih untuk dibacakan. Siapa yang menolak aku ini siapa? Yeshua. Dan tidak menerima firman-Ku. Jadi saat Yeshua ngajar kan dia berbicara dong. Ya, mereka tidak menerima apa yang diucapkan Yeshua. Dan itu kan merupakan dasar daripada Brit Kadasa, saudara. Ya. Akan ada yang menghakiminya. Jadi orang itu akan dihakimi. Siapa yang menghakimi? Yaitu firman yang telah diucapkan Yeshua. Dan kapan penghakimannya? Penghakimannya adalah akhir zaman. Kita lihat satu ayat lagi. Di dalam Wahyu 22 ayat 19. Silakan Nino. Jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, buka di dalam Wahyu 22:19, baca seluruhnya, saudara akan ketemu hampir terakhir hampir penutup kalimat ini muncul. Dan jika seorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan. Di terjemahan lain agak sedikit melenceng, dikatakan mengurangkan bagiannya, nggak tepat. Tapi dalam hal ini dikatakan dihapus bagiannya. Dari kitab kehidupan dan dijelaskan dan dari kota kudus. Di manakah kota kudus? Bukan di Jawa Tengah, tapi di Yerusalem baru. Ya. Nah, kita akan lihat kapan akhir zaman. Perhatikan tabel ini. Kalau kita lihat tabel ini, kita sudah di 2023, saudara lihat yang bawah, itu sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita sudah hampir menyelesaikannya. Yang disebut sebagai akhir zaman, ya, itu bukan hari ini, karena hari ini nanti di depan kita masih ada 1000 tahun ke depan, saudara, yaitu kerajaan 1000 tahun. Yang disebut akhir zaman adalah di sini, saudara. Yaitu setelah perang Gog dan Magog. Dan disitulah bumi dan Syamayim yang sekarang dihancurkan dengan api oleh Bapa Yahweh. Ya, akan diganti yang baru. Tetapi sebelum masuk yang baru, ada satu peristiwa. Kira-kira peristiwa apa? Saudara yang tahu? Silakan buka mic.
Rapture. Oh ya, ya salah dong. Penghakiman Orang nggak ngikutin nih kalau begini. Penghakiman. Penghakiman tata putih, Pak. Iya. Pengadilan tata putih. Ya, jadi akhir zaman ini adalah perang Gog. Iya, bukan rapture. Rapture mas sebentar lagi. Ya, kalau dihitung dari akhir zaman ya 1000 tahun sebelumnya. Tapi sesudah bumi ini dibakar oleh api, dibinasakan oleh api, ya, dan juga Syamayim yang sekarang akan diganti, ada satu peristiwa di tengahnya. Yaitu tadi ada saudari yang bilang, yaitu pengadilan tahta putih. Oh iya. Ya, jadi kita harus paham akan kronologinya. Jadi setelah bumi yang saudara pijak ini dibinasakan dengan api, ya tahun 3030, ya saudara bisa paham di situ. Ya, karena perhitungannya adalah pola angka 7. Nah, setelah itu selesai bumi ini, maka nggak ada bumi lagi. Yang ada adalah pengadilan tahta putih. The Great White Throne Judgment. Nah, jadi akhir zaman itu di situ, saudara. Nah, kita akan lihat. Akibat meragukan atau menolak Brit Gadasa, perjanjian baru, yang pertama, tadi ayatnya sudah kita baca. Siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, ada yang akan menghakiminya. Firman yang telah kuucapkan itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sudah bisa lihat? Tadi kan sudah lihat kan? Akhir zaman itu kapan? Ya setelah bumi ini dihanguskan. Tidak ada bumi lagi. Akhir zaman itu adalah The Great White Throne Judgment. Pengadilan tahta putih. Sudah perhatikan. Berarti orang ini saat matinya, kalau sekarang dia meragukan atau menolak Brit Gadasa, dia tidak akan rapture, saudara. Tidak akan rapture. Dia akan masuk ketemu Bapak Yahweh di pengadilan tahta putih. Dan ini mengerikan. Karena apa? Yang kedua. Tadi kita sudah baca Wahyu 22:19. Dan jika seorang membuang sesuatu dari perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus. Kitab kehidupan itu isinya apa? Siapa yang tahu kitab kehidupan? Isinya apa? Catatan hidup kita. Nama-nama yang Nama siapa? Ya namanya manusia. Nah, kalau nama itu dihapus dari kitab kehidupan dan dari kota kudus, ya, apakah bisa masuk di dalam Yerusalem yang baru atau bumi yang baru? Jawabannya adalah satu, tidak bisa. Tempatnya hanya satu. Jadi kalau bagiannya sudah dihapus dari kitab kehidupan dan dari kota kudus, itu sama dengan masuk di Gehenna lautan api. Tertulis Wahyu 20 ayat 19. Silakan Henok. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Yang bawah, Wahyu 20:19. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Terima kasih. Saya bisa lihat ayat yang atas dan yang bawah. Yang atas dikatakan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan. Yang di bawah dikatakan kalau namanya tidak didapati tertulis dalam kitab kehidupan, kan itu dihapus. Maka nasib orang itu adalah cuma satu, lautan api. Hati-hati, jangan bikin statement yang sembarangan mengenai fondasi kitab suci. Baik itu Tanak, baik itu Brit Gadasa. Saudara harus hati-hati, saudara. Ya, mungkin ada yang berkata begini,
Saya percaya kepada Yeshua HaMasiah, tapi saya tidak percaya akan firman-Nya. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya mana mungkin. Nggak bisa, namanya percaya kepada Yeshua, ya percaya kepada firman-Nya. Mana ada saya percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua, tapi saya nggak percaya akan firman-Nya. Ya nggak bisa, nggak mungkin. Ya kan? Ini dia. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Fondasi yang ditolak itu berakibat fatal. Fatal sekali. Menolak Tanak, menolak Brit Kadasa, fatal sekali. Yaitu lautan api. Ya, jangan sampai ada yang melakukan hal ini. Yang selanjutnya. Yang nomor 2. Untuk memahami navigation system Dafar Elohim, kita harus tahu bahwa original kitab suci itu tidak ada fatsal, tidak ada ayat. Tapi saudara harus hati-hati, lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Saya kasih contoh. Lukas 4, 16-20. Silakan Henok untuk membaca, terima kasih. Dan dia datang ke Nazaret, tempat dia telah dibesarkan. Dan pada hari Sabat, sesuai dengan kebiasaannya, dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Dan diberikanlah kepadanya kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, dia menemukan bagian yang telah tertulis. Roh Yahweh ada padaku, karena dia telah mengurapi aku untuk menginjil kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk mengkhotbahkan pembebasan bagi para tawanan dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang yang tertindas, untuk mengkhotbahkan tahun perkenan Yahweh. Dan setelah menutup kitab itu, seraya mengembalikannya kepada pengawal, dia pun duduk, dan mata semua orang di dalam sinagoga itu terus-menerus menatap kepadanya. Ya, terima kasih. Kalau saudara melihat peristiwa ini, ya, saudara tidak dapat lengkap. Karena apa? Apa yang dibaca oleh Yeshua itu diputus oleh Yeshua. Nah, kita akan melihat ayatnya yang mengatakan bahwa roh Yahweh ada padaku dan seterusnya sampai ayat 19. Kita akan lihat dari kitab Yesaya. Ya, yaitu tertulis di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Inilah yang ditemukan oleh Yeshua saat berbicara di sinagoga saat Syabat. Jadi Yeshua juga Syabat ya. Jangan ngawur ya, Yeshua pergi ke sinagoga hari Minggu, tidak. Tapi Syabat. Katakan seperti kebiasaannya. Nah, inilah yang dibaca, yaitu tidak ada ayat dan tidak ada fatsal. Saudara perhatikan baik-baik, silakan Henok untuk membacanya sekali lagi melalui Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Terima kasih. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghibur semua yang berduka. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Yeshua, Yeshua potong. Potong di mana? Kalau saudara bisa lihat kursor saya, saudara lihat dia stop di tahun rahmat Yahweh. Yeshua stop di sini. Kalau saudara lihat kursor saya bergerak ya, dia stop di sini. Padahal ayat ini belum selesai, saudara. Ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Dikatakan Yesaya 61 dan 2 ini, dikatakan kelanjutannya adalah dan hari pembalasan Elohim kita untuk menghibur semua yang berduka. Sudah bisa lihat? Yeshua stop sampai di kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Bisa paham di sini? Coba saudara buka mic. Saya punya pertanyaan.
mengapa Yeshua tidak menyelesaikan ayat ini? Tolong bisa jawab satu-satu supaya nggak tumpuk-tumpukan suaranya. Terima kasih. Tiba, Pak. Karena belum waktunya, Pak. Belum waktunya. Mengapa belum waktunya? Karena penggenapannya Pak. bukan saat dia sedang berbicara, Pak. Kapan penggenapannya? Penggenapannya yaitu pada kalau yang tentang hari belasan Elohim kita itu mungkin pada saat setelah kemudian ada hari besar tuh Yahweh itu yang pada apa gitu ya Pak. Kemudian yang untuk menghibur semua yang berduka itu seperti penjelasan Yosef Roy tentang masa 1000 tahun, di mana bahwa di situ ada lagi air mata, lagi duka cita, yang ada sukacita. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang berusaha untuk menjawabnya. Ya, diwakili tadi oleh sister kita. Betul, bahwa Yeshua harus menyelesaikan kalimatnya itu sampai di satu paragraf, yaitu untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Yeshua stop sampai di sana karena saat itulah misi kedatangan Yeshua yang pertama. Selesai sampai situ. Yeshua berhenti membaca. Ya, ingat karena paragraf untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh adalah misi kedatangan Yeshua HaMashiach yang pertama. Nah, bagaimana yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah dan hari pembalasan Elohim kita itu sama dengan perang Armageddon, saudara. Jadi Yeshua nggak baca seluruhnya. Kalau Yeshua baca seluruhnya, kacau balau programnya. Saudara bisa lihat. Belum tergenapi, sudah dibaca. Yaitu yang terjadi di pengajaran-pengajaran Yunani dan sebagainya. Ya, tidak bisa melihat posisi ayat itu ada di mana. Yeshua nggak mau melewati atau melangkahi apa yang belum terjadi. Yeshua rapi sekali loh. Bapak Yahweh kita itu hebat loh. Ya harus stop sampai di sini. Karena apa? Hari pembalasan Elohim itu sama dengan nanti 2000 tahun lagi. Yaitu kedatangan Yeshua yang kedua. Di dalam perang Armageddon. Bisa lihat di sini. Saya harap saudara bisa paham. Saudara harus lulus yang ini. Supaya saudara bisa melanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Dan kemudian kalimat berikutnya, menghibur semua yang berduka, itu sama dengan kerajaan damai 1000 tahun. Kalau kita tidak bisa memilah-milah ayat ini, kacau. Apa hasilnya? Ya pengajaran yang amburadul, yang di luar pola akar Ibrani. Ya. Salah satu contohnya apa? Ada pengajaran yang mengatakan bahwa nanti rapture ada di sangkakala yang ketujuh dalam kitab Wahyu. Karena apa? Karena nggak bisa melihat. Satu kalimat itu bisa berarti dua sisi, saudara. Seperti ini. Dan bedanya 2000 tahun, saudara. Saudara bisa lihat? Kesulitannya itu ada di sini, saudara. Saya harus ungkapkan bagi yang cinta untuk mendalami daftar Elohim. Karena itu kita akan belajar pelan-pelan. Ya, time travel ini panjang, saudara. Ya, saya bilang panjang. Mungkin sampai pengangkatan, I don't know. Bisa jadi. Tapi ikutin saja. Ini akan keindahannya luar biasa, saudara. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak dengan menurut saudara adalah ayat yang membingungkan sehingga saudara nggak bisa memilah ini kapan waktunya. Dari ini satu contoh yang jelas. Yeshua tahu, ini bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Oh nanti, ini bagian yang kerajaan 1000 tahun. Yeshua tahu. Padahal satu kalimat dibagi 3, saudara. Saya bisa lihat. Kayak orang membagi kue tart. Ya kan? Dibagi-bagi, kue tartnya 1 dibagi 3 gitu. Contohnya seperti itu. Ya, jadi saudara harus paham. Nah,
Ayat itu hanya menolong untuk supaya kita bisa tahu dengan cepat ada di mana, fatsal dan ayat. Tetapi dalam menyelidiki daftar Elohim, kita harus kenal yang ini untuk yang ini, yang itu untuk yang itu. Kita harus tahu. Ini salah satu contohnya. Nanti ada banyak yang saya akan ungkapkan ayat-ayatnya. Ya, tapi nggak hari ini ya. Kita akan berjalan ya dari session kedua, 3, dan 4 selanjutnya. Kita akan lihat, kita akan temukan banyak hal. Ya, sehingga saudara bisa melihat keindahannya luar biasa. Baik, ya. Jadi saudara paham. Nah, yang ketiga, ya, ini kita lagi bicara soal navigation system. Yang ketiga, saya akan berikan mengenai pengertian nubuat, prophecy. Ya. Ini bukan prophecy kalau satu ada orang yang bernubuat, oh nanti kamu akan dapat jodoh gitu. Oh kamu nanti tahun sekian kamu akan sukses begitu. Tidak, ini bukan prophecy model seperti itu, saudara. Tidak. Kalau saudara lihat prophecy yang saya maksudkan di sini adalah dua hal, yaitu mengenai kedatangan Yeshua yang pertama dan kedatangan Yeshua yang kedua. Inilah nubuat yang ada di dalam Tanak dan Brit Gadasa. Kalau Brit Gadasa, karena Yeshua sudah datang, maka arahnya ke kedatangan yang kedua. Tapi kalau Tanak, nah ini dia saudara. Harus bisa membedakan seperti yang di atas tadi. Ini buat yang mana nih? Yang kedatangan pertama atau kedatangan yang kedua? Ya, bisa paham di sini. Di Tanak itu satu kalimat itu bisa mempunyai pemotongan, yang pertama untuk kedatangan pertama, yang kedua untuk kedatangan kedua. Bisa jadi seperti itu. Saya kasih tahu, inilah alasan mengapa Yudas Iskariot jatuh. Mungkin saudara bertanya, kenapa bisa seperti itu? Bukan cuma Yudas Iskariot yang jatuh. Ada satu lagi yang jatuh juga. Tetapi untungnya tidak sampai masuk bunuh diri dan masuk ke Gehenna. Kira-kira siapa? Ada yang tahu kira-kira? Jatuh gara-gara prophecy. Petrus. Thomas, Pak. Bukan. Yang jatuh adalah Yohanes Pembaptis. Mengapa? Ingat, Yohanes Pembaptis pernah meragukan Yeshua. Masih ingat di sana? Yeshua pernah diragukan oleh Yohanes. Yohanes mengirim muridnya, dia berkata, apakah engkau ini dia, maksudnya Mesias, atau kami harus menunggu yang lain? Nah, Yohanes tidak paham mengenai prophecy. Yang ini untuk yang pertama, yang ini untuk yang kedua. Mereka beranggapan saat itu namanya Mesias itu datang untuk membebaskan Israel dari Romawi. Itu salah konsep. Saya bisa lihat. Salah konsep saat itu. Mereka berpikir Mesias datang untuk membebaskan Israel dari Romawi. Tidak. Satu peristiwa. Masih ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Di sana setelah mereka makan kenyang, apa yang terjadi? Mereka mau mengangkat Yeshua menjadi raja. Apa yang dilakukan Yeshua? Yeshua langsung menghilang. Mengapa? Bukan saatnya dia untuk menjadi raja. Saat itu. Bukan. Memang dia raja, tapi misinya nggak di sana. Saudara bisa paham di sini. Misinya apa? Misinya adalah mati di kayu salib supaya selamat manusia itu. Itu misinya Mesias pertama. Tapi mereka salah tangkap. Ya, sehingga mereka pikir Mesias datang akan menolong mereka keluar dari perbudakan atau jajahan Romawi. Romawi kejam loh kalau jajah. Sangat kejam. Yang mengerikan loh Romawi itu. Karena itu digambarkan sebagai besi di dalam nubuatannya Daniel. Ya, paham ya?
Kekacauan inilah yang menyebabkan Israel gagal paham. Nah, kita nggak boleh gagal paham, saudara. Kita sudah melihatnya sampai zaman akhir kok. Masih gagal paham. Kacau ceritanya. Kita harus pahami ini. Ini beauty-nya luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, oke. Nanti kita akan lihat juga di sana. Tapi ini adalah navigation. Jadi saudara saya kasih tahu, kalau kita lihat nubuat, ingat, bukan nubuat yang buat personal nubuat ya. Saya nubuatkan kamu atau saya dapat suara dari Elohim. Enggak, bukan itu. Enggak salah sih, enggak salah. Cuman bukan itu. Yang dimaksud nubuat di dalam Tanakh adalah kedatangan pertama Yeshua atau kedatangan kedua daripada Yeshua. Ya, kita paham. Nah, yang selanjutnya yang terakhir. Saya bagi ada 7 fase dafar Elohim untuk memudahkan otak kita terorganisasi. Itu saja. Ya, jadi ini adalah cara yang kita buat ya. Saya minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim ini enaknya dibuat bagaimana ini? Saya bergumul dalam hal ini. Dan untuk memudahkan kita tercetus saat saya menyiapkan ini buat 7 fase. Ya, 7 fase dafar Elohim. Saudara harus pahamin ini dan kita akan nantinya setelah ini kan kita akan masuk satu persatu. Ya, kita akan masuk satu persatu. Nah, 7 fase dafar Elohim ini seperti ini, saudara. Yang pertama adalah fase penciptaan dan pembenahan bumi. Ya, ini fase pertama. Dengan berjalannya waktu, maka kita akan melihat fase yang kedua, yaitu fase kejatuhan sampai dengan air bah. Ya, ini fasenya. Setelah fase kejatuhan Adam dan Hawa, dan itu sampai penjelasannya sampai di air bah, maka kita akan masuk ke dalam fase yang ketiga, yaitu lahirnya Yisrael sampai Yisrael jatuh terjajah. Ya, ini fase yang ketiga. Ya. Fase yang keempat adalah fase Hamasiah, di mana Yeshua datang, yang adalah Bapa Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Ini fase Hamasiah. Ya. Fase yang keempat. Fase yang kelima adalah fase Ruach Yahweh Elohim. Ya, ini adalah kelanjutan dari fase Hamasiah. Dan setelah fase Ruach Yahweh Elohim, yaitu fase zaman akhir, mengenai rapture, kedatangan anti Hamasiah, perang Armageddon, yaitu kedatangan Yeshua Hamasiah, dan sampai kerajaan 1000 tahun. Dan fase yang terakhir adalah fase setelah kiamat. Nah, kita akan menjalani hal ini, kita akan melihat ini garis besarnya. Kebanyakan orang bingung saat baca, dia nggak tahu ini fase apa. Diambil seenaknya sendiri, dibikin penjelasan seenaknya sendiri, akhirnya pikirannya seenaknya sendiri, ngawur. Ceritanya begitu. Ya, jadi saya berikan fase-fase ini, kita akan melihat ya nanti dengan cepat, dan kemudian kita akan bedah semua fase-fase ini. Karena itu saya di atas tadi katakan ini perjalanannya panjang. Akan tetapi kalau kita bisa mengikutinya, kita akan melihat keindahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, fondasi saudara akan cinta kepada dafar Elohim akan terbentuk dengan baik dan benar. Ya, perhatikan fase-fase ini. Saudara bisa screenshot, saudara bisa simpan di file saudara untuk dapat memahami saat saudara membaca dafar Elohim. Saya akan tutup dengan ini. 4 faktor yang wajib dipahami saat saudara membaca atau menyelidiki dafar Elohim. Yang pertama, saat saudara baca atau menyelidiki dafar Elohim, ya, ayat yang saudara baca atau lihat itu timeline fasenya ada di mana? Ya, apakah ada di fase kejatuhan Adam dan Hawa sampai di air bah di Nuh, atau fase Ruach Yahweh Elohim? Ya, jadi kita harus tahu
Saat saudara buka daftar Elohim, saudara harus lihat, ini fasenya ada fase di mana, begitu. Kemudian yang kedua, saudara harus memahami konteks peristiwanya. Ya, pahami, ini peristiwa mengenai apa? Ya. Misalnya soal Raja Daud, ya, di mana Raja Daud saat itu belum jadi raja, mengalahkan Goliat. Konteksnya apa? Oh, konteksnya saat itu Daud belum jadi raja. Ya. Tapi saat itu dia sedang berkunjung untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Kita harus tahu konteks peristiwanya. Jadi itu untuk memudahkan saudara di dalam membuka atau menguliti isi daftar Elohim. Dan kemudian nomor 3, coba saudara lihat, tulis, apakah ada atau adakah makna rohaninya yang kita bisa dapat. Misalnya tadi saya beri contoh, Daud mengalahkan Goliat. Makna rohaninya apa? Saudara bisa catat di sana. Ya, melalui peristiwa itu saudara bisa dapatkan kekayaan rohaninya apa. Oh, ternyata Daud ini dia berharap kepada Bapa Yahweh. Dia coba dikasih ketopong, perisai, pedang dan sebagainya, tambah nggak bisa jalan, terlalu berat. Hanya menggunakan ali-ali dan batu, ketepel dan batu untuk mengalahkan Goliat. Tetapi sebelum mengalahkan, Daud mengucapkan satu kalimat, yaitu, aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh. Itu dia. Makna rohani apa? Saat saudara menghadapi masalah-masalah, saudara bisa memproklamirkan, aku hadapi ya dengan nama Yahweh persoalan ini. Maka Bapa Yahweh akan menolong aku. Nah, itu makna rohani. Jadi saudara bisa catat di situ. Kemudian, apakah ada nubuatan di sana? Nubuat yang saya maksud ini adalah, ingat ya, jangan pernah lupa, nubuat ini mengenai kedatangan Yeshua pertama atau kedatangan Yeshua kedua. Saudara bisa lihat. Jadi saudara harus paham 4 faktor yang wajib dipahami. Tapi kalau saudara tidak pernah baca firman, ya susah. Ya, tidak punya kebiasaan baca firman atau menyelidiki daftar Elohim, ya nggak akan dapat. Ya, akan sia-sia. Ini bagi yang membaca dan menyelidiki daftar Elohim. Dan ingat, misi utama kitab suci. Jangan pernah lupa. Misi utama kitab suci adalah menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Jangan pernah lupa di situ. Akan ada banyak keindahan, nanti kita akan buka di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan to be continue, ya. Bapak Yahweh memberkati. Hati-hati, hari ini kita sudah mencapai tahun 2023, nggak lama lagi kita 2024. 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita hampir finish beberapa tahun lagi. Karena itu, kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun Shekel Shemitah yang pertama, rapture di depan mata kita. Pelajari High Alert 2026, jangan remehkan. Dan juga Yeshua mengatakan, kalau sampai waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada yang selamat. Karena saudara dan sayalah sebagai orang-orang pilihan, ya, yang akan di-rapture, maka waktunya akan dipersingkat. Seberapa singkat? Ada di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari, saudara bisa pelajari. Karena itu dengan pola ini, ya ingat ya, dengan pola ini kita berjaga-jaga supaya kalau rapture terjadi akhir 2025 atau awal 2026, kita semua sudah siap. Ya, itu tujuannya di situ, bukan untuk ngeramal, karena saya bukan tukang ramal. Ya, dan selanjutnya, jika saudara belum masuk di dalam pintu keselamatan yang benar, yaitu Yeshua yang adalah keturunan bangsa Yahudi. Ingat ya, ini bukan keselamatannya yang disediakan bangsa Yahudi yang sekarang harus melalui Hashem dan Adonai yang tidak mau menyebut nama Yahweh. Itu keliru, itu Talmud, salah. Ya, itu rabbinik, itu oralau, jangan diikutin. Pintu yang benar adalah Yeshua HaMashiach, Yod Shin Waw Ayin. Masuklah, maka saudara harus berseru pada nama Yahweh, jangan nama ilah-ilah yang asing. Maka saudara akan diselamatkan. Bila berseru dalam nama Yahweh, masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar daftar Elohim, ya, terus bertumbuh, jangan ikut-ikut lagi di dalam
pesta atau perayaan yang beraura pagan. 25 Desember, Telur Paskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, ya, Paskah, yaitu hari Minggunya itu salah. Dan kemudian Chinese New Year, Jongkok Sinian, ya, Imlek dan sebagainya, Qingping dan sebagainya, ya, perayaan orang mati, Halloween, macam-macam, ya, jangan diikuti, itu menyakiti hati Bapak Yahweh. Berjaga-jagalah, bersedialah, karena rapture sudah tidak lama lagi akan terjadi. Bagi siapa yang membutuhkan baptisan pembaharuan, segera screenshot, hubungin saudara-saudara yang dekat, ya, di yang saya tampilkan di depan ini, saudara bisa screenshot, ya, sehingga saudara bisa dilayani dengan segera. Dan ingat, minta dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel, ya. Haleluya. Bapak yang berkati, streaming ini adalah ibadah online. Saudara wajib menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan tali atau pasmina sangat dianjurkan. Kemudian sesi tanya jawab itu adalah ruang tanya jawab, bukan ruang perdebatan. Dan juga jangan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kode etik YouTube supaya dapat menjadi berkat buat yang lainnya, ya. Jadi saudara harus memahami dalam hal ini. Jadi ruang ini saya akan lanjutkan, jadi saudara tidak usah keluar untuk mendapatkan kode yang baru. Kita akan lanjutkan karena saya sudah rekam, ya, sehingga saudara bisa mendapatkan rekamannya nantinya, ya. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua, ya. Haleluya.